Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi dengan saya adalah Fitri Ningsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis common size dan analisis komparatif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada contoh soal dan rumus-rumusnya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan rumus dalam analisis common size. Analisis common size pada neraca sisi aktiva. Rumus common size sisi aktiva atau elemen aktiva yaitu elemen dibagi dengan total aktiva. Contohnya yang pertama, elemen kas dan setara kas di tahun 2017 dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya di sini sebesar 24.935.426 rupiah. Hasilnya adalah 1,05%. Sedangkan elemen kas dan setara kas di tahun 2016 sebesar 531.583 rupiah dibagi dengan total aktiva di tahun 2016 yaitu sebesar 24.226.122 rupiah. Hasilnya 2,19%. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, analisis common size pada neraca sisi pasifa. Sama dengan neraca sisi aktiva, rumusnya juga sama. Elemen pasifa sama dengan elemen dibagi total pasifa. Kalau tadi dibagi total aktiva, sekarang dibagi dengan total pasifa. Karena kita mencari dengan common size neraca sisi pasifa. Contohnya, elemen pada liabilitas jangka pendek di tahun 2017 sebesar 2.309.417 dibagi dengan total pasifa sebesar 24.935.426 rupiah. Hasilnya yaitu 9,26%. Begitupun di tahun 2016 elemen pada total liabilitas jangka pendek sebesar 3.942.967 dibagi dengan total pasifa sebesar 24.226.122. Hasilnya yaitu 16,28%. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, common size pada laporan laba rugi. Jika dan rumusnya, elemen laba rugi sama dengan elemen dibagi dengan penjualan. Jika tadi dibagi dengan total, sekarang dibagi dengan penjualan. Berarti contohnya di sini beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan sebesar 13.160.438 dibagi dengan pendapatan bersih atau penjualan sebesar 17.305.688, hasilnya sebesar 76,05%. Kenapa ini baris pertama 100%? Karena di sini pendapatan bersih dibagi dengan atau penjualan dibagi dengan penjualan juga, jadi hasilnya 100%. Kalau di bawahnya seperti laba bruto 4.145.250 di tahun 2017 dibagi dengan penjualan sebesar 17.305.688, hasilnya 23%, 23,95%. Begitupun di tahun 2016. Selanjutnya, analisis komparatif pada neraca sisi aktiva. Analisis komparatif rumusnya elemen kas dan setara kas di tahun 2017 dikurang dengan elemen kas dan setara kas di tahun 2016. Berarti elemen kas dan setara kas di tahun 2017 sebesar 292.292 rupiah
dikurang dengan elemen kas dan setara kas di tahun 2016 sebesar Rp530.583. Hasilnya jika dirupiahkan sebesar Rp269.291. Jika mencari persennya, hasil dari perubahan yang tadi dibagi dengan tahun dasar di sini yaitu 2016. Berarti Rp269.291 dibagi dengan 531.583, hasilnya 50,66%. Begitupun dengan elemen-elemen lainnya dan seterusnya. Selanjutnya, analisis komparatif pada neraca sisi pasifa. Sama dengan rumus yang tadi, jika uang muka pelanggan pihak ketiga di tahun 2017 dikurang dengan 2016, berarti pihak ketiga sebesar 252.446 dikurang dengan 507, hasilnya Rp251.061. Dan jika dipersenkan, hasil dari perubahan tadi dibagi dengan tahun dasar yaitu tahun 2016. Begitupun seterusnya. Baik, selanjutnya analisis komparatif pada laporan laba rugi. Sama dengan rumus-rumus yang tadi, pendapatan di tahun 2017 dikurang pendapatan di tahun 2016, dan jika hasilnya pasti akan rupiah jika menghitung 2017 dikurang elemen di tahun 2016, berarti 17.305.688 dikurang dengan 14.121.374, hasilnya 3.184.314. Dan jika dipersenkan, hasil dari perubahan tadi dikurang dengan tahun dasar 3.184.314 dibagi dengan 14.121.374, hasilnya 22,55%. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.